Sejak kelas GP500 berubah menjadi MotoGP pada 2002, ada dua motor yang sangat mendominasi. Honda RC211V 2003 dan Ducati Desmos Edici GP24 2024. Keduanya sama-sama meratakan kompetisi dan tampil di atas awan, seolah tidak ada yang mengejar. Namun kedua motor ini berasal dari zaman yang benar-benar berbeda dan seolah bertukar posisi. Pada 2003, Ducati pertama kali debut di MotoGP, sementara Honda adalah pabrikan kuat. Sekarang Ducati adalah powerhouse baru, dan Honda sedang mengalami masa sulit. Jadi apa perbedaan motor ini dan bagaimana dua motor ini bisa menjadi raja di zamannya? Simak pembahasannya. Honda RC211V. Honda RC211V lahir pada 2002. Mempunyai mesin unik dengan konfigurasi V5, Honda benar-benar jor-joran merancang motor yang satu ini. Bagaimana tidak, MotoGP berubah ke format 4 tak dan pabrikan Jepang yang paling identik dengan mesin 4 tak adalah Honda. Sempat dirumorkan akan kembali menghidupkan Honda NR500 yang eksotis dan over-engineering, nyatanya Honda membangun motor yang benar-benar baru. Honda RC211V memiliki bentuk, filosofi, dan teknologi yang benar-benar berbeda dengan predesesornya Honda NSR500. Kalau Honda NSR500 berkonsep lightweight dan punya banyak torsi, Honda merancang RC211V untuk punya power puncak yang tinggi dengan raungan mesin yang buas. RC211V juga merupakan motor pertama yang mempunyai bentuk aerodinamis modern yang serba lancip. Efeknya tidak hanya membuat RC211V mempunyai keunggulan aerodinamik, namun juga membuat RC211V punya bentuk yang sangat cantik dipandang. Hasilnya memang, RC211V lebih berat daripada Honda NSR500, namun hasilnya adalah motor dengan performa tinggi yang tidak bisa ditandingi oleh pabrikan lain. Karena pada saat itu pabrikan lain masih membawa sebagian besar konsep motor sebelumnya ke motor baru mereka. Sebut saja Yamaha masih menggunakan bentuk bodi dengan bentuk sasis yang sedikit dimodifikasi untuk mengakomodir perubahan mesin dari V4 2 tak ke inline 4 4 tak. Selain itu, Yamaha tidak bisa langsung membuat motor 990cc dan hanya bisa membuat mesin 942cc pada paruh pertama musim. Akibatnya performa Yamaha pada 2002 sangat jauh tertinggal. Namun bisa dibilang Honda RC211V edisi 2002 adalah bentuk awal RC211V yang masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan utamanya terletak pada pengendalian torsi ban belakang yang mana, walau tidak memiliki torsi sebesar mesin 4 silinder, mesin 5 silinder RCV menghabiskan kompon ban lebih cepat karena punya akselerasi yang agresif. Sehingga Valentino Rossi dan kawan-kawan mulai kewalahan pada akhir balapan. Beruntung karena joki RC211V 2002 bisa membangun gap yang nyaman sebelum motor performanya drop. Hal ini membuat HRC mencari cara untuk mengekstrak secara maksimal performa motor tanpa mengurangi power karena menghemat ban. Alhasil HRC lalu menyematkan teknologi traction control pada RC211V, menjadikan RC211V 2003 sebagai motor pertama di MotoGP yang mempunyai traction control. Penambahan perangkat ini lumayan membantu rider RC211V, terutama yang bukan bernama Valentino Rossi. Honda RC211V berhasil memenangkan 15 dari 16 balapan yang digelar pada musim 2003 dengan Ducati menjadi satu-satunya motor non-Honda yang memenangkan balapan. RC211V unggul pada mesin dan juga elektronik. Seperti Honda NSR500, RC211V juga memiliki keunggulan pada sektor mesin. Mesin dengan silinder yang lebih banyak membuat RC211V punya puncak tenaga yang lebih besar daripada kompetitor. Honda lalu menggunakan perangkat elektronik untuk menyempurnakan performa motor. Hebatnya Honda mengembangkan perangkat dari ECU-nya secara mandiri dari nol, dan RC211V adalah motor pertama yang menggunakannya. RC211V baru bisa ditaklukkan setelah rider andalannya pindah ke kubu sebelah dan membuat antitesis dari RC211V yang punya tenaga besar dan elektronik eksotis.
Kelemahan RC211V adalah daya tahan ban, sasis yang kurang baik, dan instrumen analog yang menghambat pemrograman ECU. Yamaha YZR M1 2004 punya keunggulan yang memanfaatkan kelemahan RC211V. Yamaha punya mesin dengan power delivery lebih baik, membuat ban lebih baik. Sasis yang lebih baik membuat handling motor jauh lebih friendly. Instrumen digital membuat pemrograman ECU lebih cepat. Akhirnya Yamaha bisa mengalahkan Honda pada 2004 dan 2005. Tidak terlepas itu ada bantuan seorang Valentino Rossi. Ducati Desmo Sedici GP. Desmo Sedici lahir pada 2002 dan debut di MotoGP pada 2003. Motor ini merupakan motor pertama Ducati yang mempunyai layout mesin V4 dengan derajat mesin 90 derajat khas Ducati. Sehingga bisa dibilang bahwa bentuk mesin ini sebenarnya adalah L4. Penggabungan dua mesin L-Twin Superbike Ducati pada waktu itu. Awalnya tetap ingin mempertahankan mesin L-Twin, Ducati menyadari bahwa mesin itu tidak bisa memproduksi tenaga yang Ducati harapkan. Sehingga menyatukan dua mesin adalah pilihan terbaik bagi Ducati pada saat itu. Selama bertahun-tahun, Ducati Desmo Sedici membangun reputasi sebagai motor yang sulit dikendarai dan dikendalikan. Desmo Sedici memang sangat berbeda dengan motor pabrikan Jepang. Sasisnya awalnya menggunakan tralis baja sebelum akhirnya berganti ke sasis monokok karbon. Membuat karakternya sangat berbeda dan sulit untuk dikendalikan karena punya permasalahan pada understeer. Setelah hanya Casey Stoner yang mampu meraih gelar juara dunia bersama Desmo Sedici, bahkan Valentino Rossi menyerah di atas Desmo Sedici, akhirnya Ducati memulai revolusi pada 2014. Gigi Dall'Igna yang ditunjuk sebagai manajer baru Ducati membuat keputusan berani untuk masuk ke kelas Open. Tujuannya tidak lain karena ingin mengembangkan motor. FIM dan Dorna lalu membuatkan kelas khusus bernama Factory 2 untuk Ducati dan pabrikan baru yang masuk ke MotoGP. Nantinya regulasi Factory 2 ini berubah nama menjadi konsesi pada 2016. Akhirnya, pada 2014 lahir Ducati Desmo Sedici GP14. Walaupun akhirnya motor yang digunakan untuk dasar pengembangan Ducati ke depannya adalah GP15, namun GP14 memegang peran yang sangat penting. GP14 adalah motor pertama Ducati yang dikembangkan di bawah komando Gigi Dall'Igna. Daripada menggunakan filosofi Ducati yang lama, Gigi merombak motor sehingga mirip dengan motor Jepang. Jadi, daripada disebut penerus GP13 yang gagal total, GP14 dijuluki sebagai Italian RC213V yang waktu itu mendominasi. Sasis twin spar aluminium dipakai menggantikan sasis monokok karbon. Bodywork diperbaiki dan menghasilkan dimensi yang lebih kompak. Dan karena mendapatkan kelonggaran pengembangan, GP14 dapat dikembangkan lebih jauh dengan GP14.3 adalah bentuk terakhir GP14 sebelum berubah menjadi GP15. Ducati banyak belajar pada GP14, di mana pada GP14.3, Ducati sengaja mengurangi power untuk melihat bagaimana performa sasis. Hasilnya jauh lebih baik daripada GP14 ataupun GP14.2 yang diwariskan ke tim Pramac. Ducati juga mengumpulkan banyak data penting pada ECU Magneti Marelli yang membuat Ducati bisa memaksimalkan ECU tersebut sampai sekarang. Setelah melihat dan mempelajari, serta melihat struktur motor Jepang pada 2014, Gigi dan jajaran petinggi Ducati mengambil kesimpulan bahwa diperlukan cara lain untuk dapat mengimbangi motor Jepang. Tidak hanya pada tenaga mesin, sasis maupun elektronik. Sektor elektronik memang tidak menjadi prioritas Ducati mengingat mereka memakai ECU Magneti Marelli. Akhirnya konsep yang pernah dipakai pada Desmo Sedici GP10, yakni winglet, kembali direvisi. Pada awal musim, Ducati memperkenalkan GP15 berwinglet pada saat tes Qatar. Gigi mengungkapkan bahwa memang benar winglet di GP10 tidak memiliki fungsi yang baik karena dibuat dengan lebih mementingkan estetika ketimbang performa. Mulai pada GP15, Ducati tidak lagi mempedulikan estetika dan menaruh fokus 100% ke performa. Karena itu, bentuk winglet pada GP15 dan GP16 semakin membesar setiap tahunnya. Ducati menemukan celah yang tidak dipakai oleh Honda maupun Yamaha, yakni aerodinamika. Dengan bantuan aerofairing yang baik, Ducati bisa mengatasi understeer yang selama ini jadi ciri khas Ducati. Hilangnya understeer ini juga didampingi dengan lahirnya beberapa teknologi penunjang seperti ride head device dan whole shot device.
Secara perlahan, Ducati mengambil pimpinan inovasi dari Honda. Semua kelebihan-kelebihan itu lalu terakumulasi pada Desmosa DC GP24, di mana motor itu hampir memenangkan semua main race MotoGP 2024 ini. Aprilia RS GP berhasil mencuri satu kemenangan di GP Amerika Serikat. Saat ini belum ada motor yang menjadi antitesis dari Ducati maupun yang memiliki performa sama dengan Ducati. Ducati menikmati kerja keras mereka selama 10 tahun, sesudah sebelumnya terpuruk begitu dalam. Namun sepertinya hanya tinggal menunggu waktu sampai pabrikan lain bisa mengejar Ducati.